Bab 776. Kelompok suci ingin bekerja sama. Munculnya pendekar hitam spesies penentang dan perang dunia tak terhindarkan, benua pendekar hitam juga begitu. Oleh karena itu, warrior yang tidak heran ketika mengetahui bahwa pendekar hitam spesies penentang telah memasuki benua pendekar hitam. Warrior yang khawatir, karena semua pendekar hitam spesies penentang adalah setengah suci dan jumlahnya hampir mendekati angka 10.000. Kekuatan yang mengerikan jika semua datang ke benua pendekar hitam. Apa yang harus dilakukan oleh benua pendekar hitam? Pasti tidak bisa melawannya. Namun warrior yang juga sudah merencanakannya dengan baik, jika benua pendekar hitam akan dihancurkan, dia akan segera membiarkan Pak Tua Mu dan Yunaidi Lu menjadi pendekar suci. Karena pada saat itu, kalau masih memikirkan tentang banyak hal, itu tidak diragukan lagi adalah hal bodoh. Di Laut Utara. Setelah Feni Mu sampai di benua pendekar hitam, ia langsung berlari ke arah kota kuno itu. Dia meningkatkan kecepatannya hingga ekstrim, seperti angin yang berhembus. Meski begitu, dia tetap berhasil dihentikan. Ia dihentikan oleh seorang pendekar hitam spesies penentang. Gadis kecil, kecepatan yang bagus, ternyata berani membuatku mengejar begitu lama. Pendekar hitam spesies penentang yang berbicara tampaknya berusia 20-an dan terlihat sangat muda, tetapi suaranya agak tua, seolah-olah sudah berusia beberapa ratus tahun. Feni Mu diam-diam menyemburkan energi hitam. Dia berkata dengan dingin, "Ini adalah benua pendekar hitam. Jika kamu berbalik sekarang dan kembali ke tanah suci, kamu masih punya waktu. Telat sedikit lagi, kamu mungkin tidak dapat kembali lagi." Sedang menakutiku. Pria itu terkekeh dan berkata, "Ketipisan energi spiritual di dunia ini adalah yang terburuk yang pernah aku lihat. Di sini, tidak mungkin melahirkan seorang master, bahkan jika ada. Apakah aku perlu takut? Aku tidak hanya tidak akan kembali, tetapi aku akan membantai semua orang di sini. Bukankah leluhur kalian ingin melindungi benua ini? Sekarang, kita akan menghancurkan benua ini. Tidak hanya akan dihancurkan, tetapi semua keturunan mereka akan mati juga." Saat dia berkata ucapan itu, pria itu mengangkat tangan kanannya dan dia akan melakukan penyerangan. Kelopak mata Feni Mu melompat. Secara alami, dia tidak akan bisa menjadi lawan dari monster tua di depannya, tetapi dia tidak siap untuk menyerah, dia bersiap untuk bertarung sampai mati. Tiba-tiba, matanya berbinar dan dia melihat ke belakang pendekar hitam spesies penentang dan berkata, "Mario Yang." Dia tidak tahu kapan warrior yang muncul di belakang pria itu dan ketika dia melihat Feni Mu menyebut dirinya Mario Yang, warrior yang sedikit terkejut dan kemudian menghadap Feni Mu dan mengangguk. Meski memusuhi tanah suci, dia tidak memusuhi istana bulan, Feni Mu, Hades, dan lainnya. Pria itu menoleh untuk melihat warrior yang, dia melirik warrior yang dan berkata, "Alam Kaisar tingkat ke-6. Heh, apakah kamu di sini untuk mati?" Warrior yang berkata, "Sebenarnya, aku tidak memusuhi pendekar hitam spesies penentang. Bagaimanapun, Bulderkin memang terlihat sangat baik. Tapi, aku harus mengatakan, aku salah. Setelah aku mendengar apa yang kalian katakan barusan dan aku benar-benar ingin mengatakan bahwa dunia luar yang menekan kalian pada awalnya, sekelompok master kuat 100.000 tahun yang lalu. Saat itu kalian kalah. Itu karena kalian lebih rendah tekniknya dari mereka, jadi kamu pantas dihukum. Sekarang, kamu malah akan membalas dengan menghabisi keturunan mereka. Apa yang kalian lakukan benar-benar membuat orang meremehkan kalian. Mereka hanyalah awal dari balas dendam kita."
Pria itu perlahan mengangkat tangan kanannya. Dia menghadap warrior yang dan berkata, "Aura dalam dirimu sangat kuat dan kamu bisa begitu tenang di depanku. Aku lihat, kamu percaya pada kekuatanmu sendiri. Ayo, biarkan aku lihat betapa kuatnya pendekar hitam dari alam kaisar tingkat ke-6." Sambil berkata, tangan kanannya menghantam warrior yang. Ruang di sekitar warrior yang tiba-tiba menyusut, seperti terjepit dan pada saat ini, cahaya pedang melintas di sana. Cesyah. Tubuh pria itu kaku di tempatnya dan di depan dadanya ada lubang pedang yang menyemburkan darah. Dan tidak jauh di belakangnya adalah warrior yang. Feni Mu diam sejenak, langsung membunuh. Setengah suci. Dia memandang warrior yang di depannya dengan luar biasa. Belum lama ini, warrior yang juga membunuh setengah suci, tetapi dia tidak melakukannya dengan mudah seperti sekarang. Sekarang hanya pedang, pendekar hitam spesies penentang setengah suci mati begitu saja. Mata pria itu juga penuh dengan kekagetan yang luar biasa. Jiwa pedang, tidak mungkin. Bahkan jika itu jiwa pedang tingkat kedua, kecepatan pedang energimu juga tidak mungkin bisa begitu cepat, tidak mungkin. Warrior yang secara alami tidak akan menjelaskan kepadanya, dia menggunakan serangan fatal dan kecepatan pedang cahaya sebelumnya, serta salah satu pedang manusia di antara ketiga pedang manusia. Jangan mengira itu hanya sebuah tebasan pedang saja. Pedang itu secara langsung menghabiskan 1/5 energi hitam di tubuhnya dan pedang itu juga merupakan tebasan pedang yang dia lakukan dengan sekuat tenaga. Dia tidak melawan lawan selama 300 ronde terlebih dahulu, tetapi langsung menunjukkan kekuatan tebasan pedang terkuatnya. Tujuannya, tentu saja, bukan untuk tidak membuang waktu dan tidak membiarkan pihak lain melarikan diri. Dan lagi ini adalah monster pedang setengah suci yang nyata. Warrior yang melambaikan tangan kanannya dan mengumpulkan orang yang sudah kehilangan napasnya itu ke pagoda Hongmeng. Pada saat ini, cahaya hitam menghantam dari kejauhan, mata warrior yang sedikit menyipit dan dengan jentikan jarinya, sebuah pedang energi melesat keluar dan bertabrakan dengan cahaya hitam itu. Bang! Cahaya hitam dan energi pedang menghilang dan seorang pria yang membawa pedang panjang muncul tidak jauh dari warrior yang dan Feni Mu. Dia juga pendekar hitam spesies penentang dan dia mengejarku dengan orang yang kamu bunuh sebelumnya, tetapi setelah dia datang ke benua pendekar hitam, dia pergi sendirian. Seharusnya dia telah pergi untuk membunuh orang. Feni Mu berkata dengan sungguh-sungguh. Sebenarnya Feroding mengetahuinya ketika ketiganya pertama kali tiba di benua pendekar hitam, tetapi dia tidak mengirim siapapun untuk mengejar dua pendekar hitam spesies penentang itu, karena tidak ada gunanya bagi orang biasa untuk pergi. Dan Pak Tua Mu dan Yunaedi Lu sedang menutup diri, tetapi dia tidak punya pilihan selain memberi tahu warrior yang. Dari sudut pandang Feroding, warrior yang hanyalah seorang alam kaisar tingkat ke-6, tapi tidak masalah untuk menghadapi dua pendekar hitam spesies penentang. Jika ada masalah, warrior yang tidak mungkin pergi ke tanah suci begitu dia sampai di alam kaisar dan dia akan bisa hidup kembali. Betapa beraninya, kamu ternyata berani membunuhnya. Suara pria pedang panjang itu penuh dengan aura pembunuh, aku akan membiarkan. Berapa banyak orang yang baru saja kamu bunuh? Warrior yang tiba-tiba menyela pria pedang itu. Tidak banyak, hanya 100.000. Pria itu menyeringai, tapi jangan khawatir, aku akan membunuh lebih banyak nanti. Warrior yang menggelengkan kepalanya. Pendekar hitam spesies penentang ini telah ditahan selama 100.000 tahun. Keluhan dan roh jahat di hati mereka membuat mereka hanya ingin melakukan pembunuhan. Dulu,
dia masih berpikir untuk bernegosiasi dengan pendekar hitam spesies penentang ini, sekarang sepertinya mustahil. Setidaknya, sama sekali tidak ada harapan untuk negosiasi sebelum menyakiti mereka. Warrior yang juga tidak berbicara omong kosong. Energi hitam di tubuhnya mengalir ke pedang panjang dan seluruh tubuhnya menghilang di tempat. Ketika dia muncul kembali, kaki kanannya berada di depan pria yang memiliki pedang panjang itu dan pada saat yang sama, ujung pedang telah menembus dada pria dengan pedang panjang itu. Mati langsung. Ini mati langsung lagi. Fanny Mu merasa kepalanya kosong. Pendekar hitam spesies penentang yang tak terkalahkan di tanah suci ini, tidak memiliki kemampuan untuk membalas di depan warrior yang kamu. Pria dengan pedang panjang itu seolah ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia tidak punya kesempatan. Pedang panjang di tangan warrior yang bergerak sedikit dan pria itu tiba-tiba kehilangan napasnya. Warrior yang membunuh dua pendekar hitam spesies penentang setengah suci dalam hitungan detik. Tampaknya mudah, tetapi hanya warrior yang mengetahuinya. Itu tidak mudah. Pada saat ini, wajahnya agak pucat dan rasa hampa muncul di tubuhnya, karena energi hitam di tubuhnya hanya tersisa sepertiga dari aslinya. Jika ada beberapa pendekar hitam spesies penentang muncul lagi, yang bisa dia lakukan, selain memanggil monster pedang setengah suci itu atau melarikan diri saja. Setelah menyimpan kembali monster pedang setengah suci, warrior yang berbalik dan menatap Fanny Mu. Saat ini Fanny Mu sangat kaget ketika warrior yang menatapnya. Dia kembali sadar dan kemudian berkata, kamu sangat kuat. Warrior yang menggelengkan kepalanya dan berkata, bagaimana keadaan tanah suci sekarang? Situasinya sangat buruk. Fanny Mu berkata dengan sungguh-sungguh. Seberapa serius itu? Warrior yang bertanya. Fanny Mu tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya, lalu menceritakan kepada warrior yang tentang tanah suci. Setelah beberapa saat, wajah warrior yang berangsur-angsur menjadi serius dan berkata, maksudmu, Master setengah suci tanah suci telah meninggal hampir 5.000 dan pendekar hitam spesies penentang hanya sekitar 1.000 saja. Fanny Mu mengangguk dan berkata, kami tidak menyangka pendekar hitam spesies penentang begitu kuat. Dua orang yang tadi, meskipun mereka juga sangat kuat. Tapi itu hanya udang kecil, kamu belum pernah melihat kekuatan tempur dari banyak pendekar hitam spesies penentang dan mereka akan menyerap basis kultivasi kita dan setelah membunuh satu master, mereka akan menjadi lebih kuat, terutama setelah membunuh setengah suci. Sederhananya, semakin sering mereka bertarung, semakin kuat mereka. Ini terlalu kuat. Warrior yang menggelengkan kepalanya dan 5.000 master setengah suci hanya bisa membunuh 1.000 pendekar hitam spesies penentang. Dia ingin bertanya pada Fanny Mu, apakah dia yakin 5.000 master setengah suci itu bukan master alam kaisar. Pada saat ini, dia diam-diam bersuka cita bahwa serangan sebelumnya langsung dia kerahkan dengan seluruh kekuatannya. Jika tidak, dia mungkin tidak dapat membunuh lawan. Kali ini aku ada di sini, karena kelompok suci meminta aku untuk datang. Kata Fanny Mu tiba-tiba. Warrior yang merenung cukup lama, lalu berkata, membiarkan pendekar hitam benua tunduk dengan kalian. Fanny Mu menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, kelompok suci mengatakan bahwa kita bisa bekerja sama. Kamu juga telah melihat sikap pendekar hitam spesies penentang. Mereka hanya sekelompok orang gila. Mereka tidak akan melepaskan kita kecuali mereka telah membunuh semua orang di dunia ini. Ketika tanah suci dikalahkan, target mereka selanjutnya pasti adalah benua pendekar hitam. Hingga saat itu tiba, benua pendekar hitam tidak bisa menghentikan mereka sama sekali.
Dan juga, mungkin mereka tidak akan menghancurkan tanah suci terlebih dahulu, tetapi menyerang kalian terlebih dahulu. Kenapa? Warrior yang mengerutkan kening. Fanny Mu berkata, mereka dapat menyerap kultivasi orang dan menggunakannya untuk membuat diri mereka lebih kuat. Mereka membantai untuk membalas dendam dan melampiaskan amarah, tetapi lebih banyak alasan karena membunuh orang dapat membuat mereka lebih kuat. Kota kuno suci sekarang memiliki formasi pertahanan yang hebat dan juga ada Master Rune Dewa. Pendekar hitam spesies penentang tidak bisa menembus kota kuno suci, tapi bagaimana dengan benua pendekar hitam? Kalau mereka datang ke benua pendekar hitam, basis kultivasi akan. Setelah berbicara sampai di sini, raut wajah warrior yang tiba-tiba berubah, karena dua orang itu ada di alam setengah suci. Jadi alamnya sama sekali tidak diturunkan. Jalan surga sudah mati dan semua kekuatan pembatasan tidak akan ada lagi. Fanny Mu menatap langsung ke warrior yang bersambung.